Baik, 1 menit lagi kita mulai insyaallah. Belum bisa di-share Ustaz Mukhtar. Atau di reminder pakai link kemarin aja enggak apa-apa. Baik, kita tunggu dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di hari ini sudah menyimak kajian sebelumnya di kemarin sama hari Senin. Kita awali majelis kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu banyak yang kita terima dari dulu hingga hari ini. Kita ucapkan dengan tulus ikhlas kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah bimbing kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Teriring doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita memohon pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, para sahabat beliau. Semoga Allah jadikan kita istiqomah mengikuti jalan hidup beliau insyaallah. Jalan hidup yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah kabarkan kepada kita dalam surah An-Nahl misalnya, Al-Quran itu disifati sebagai tibyanan likulli syai', penjelas atas segala sesuatu. Salah satu tafsirnya adalah setiap pertanyaan, setiap problem yang kita alami, maka dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ada jalan keluar, ada informasi penting yang bisa kita ambil untuk mengambil manfaat atau kita ambil sebagai petunjuk untuk keluar dari problem yang kita hadapi. Nah, salah satunya pula adalah petunjuk Allah dan Rasulnya dalam bab yang kemarin kita bahas, keluar dari problem diri, ya, keluar dari problem diri. Nah, kemarin kita membahas, mohon maaf bagi yang sudah hadir, ini kita ulang sekilas supaya yang baru bergabung hari ini tidak loadingnya tidak meloncat isi pikirannya. Kemarin di doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Umamah, beliau menyampaikan tentang 8 keadaan, ya, 8 keadaan yang akan mempengaruhi kepribadian atau mempengaruhi proses melangkahnya seseorang menuju jalan keluar. Itu yang akan memberatkan dirinya, badannya akan menjadi rapuh, kakinya tidak bisa melangkah. 8 sifat itu atau 8 keadaan itu adalah, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. 2, yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham wal hazan. Ham itu rasa takut, gelisah terhadap sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang. Kalau hazan itu kesedihan yang disebabkan karena peristiwa masa lalu, sesuatu yang menimpa pada diri kita dan pernah terjadi maksudnya. Atau makna yang kedua adalah sesuatu yang pernah kita miliki, kita cintai, lalu dia dicabut dan hilang. Akhirnya jiwa kita menjadi sedih, melihat masa depan dan masa belakang, lalu jiwa kita menjadi gundah gulana. Nah, di tengah yang belum disebutkan dalam hadis ini,
Tapi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, ada kejadian di tengah pula yang membuat seseorang itu menjadi berat. Kalau di depan itu namanya al-ham, kemudian di belakang al-huzni, al-hazan tadi itu. Kemudian kalau yang di tengah itu adalah al-gham. Gham itu sebuah keadaan yang membelenggu, gelap, gulita, tidak bisa melangkah. Keadaan hari ini. Jadi ada keadaan masa depan, keadaan masa lalu, dan keadaan hari ini yang menyebabkan seseorang itu mengalami panik, cemas, khawatir karena beratnya ujian. Satu, beratnya ujian di hari itu, al-gham. Kemudian beratnya melupakan kejadian yang berat di masa lalu, al-hazan. Atau kejadian yang menakutkan, yang ia khawatirkan terjadi di kemudian hari, yang menurut persepsinya itu akan negatif. Itu al-ham. Nah, setelah itu, setelah dua yang pertama ini, Nabi mengabarkan kepada Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jub wa a'udzubika minal jubn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang kedua adalah lemah dan malas. Lemah itu sebuah keadaan yang kita tidak mampu melangkah karena memang kita punya mentalitas saya ini punya kekurangan. Realnya punya kekurangan memang. Lalu menyikapi kekurangan itu dengan negatif. Maka muncullah menjadi pribadi yang lemah. Jadi ada kekurangan lalu melihatnya dengan lemah. Nah, poin ini nanti mudah-mudahan Sabtu bisa kita bahas lebih detail di kajian subuh ya. Mudah-mudahan. Jadi melihat diri lemah, melihat kekurangan lemah, lalu menatap kelemahan itu dengan sifat yang negatif. Nah, itu menjadi betul-betul lemah. Nah, yang kedua, kasal. Kasal itu malas. Jadi dia tidak sebenarnya lemah, dia punya kekuatan, punya potensi, dia punya sesuatu, tetapi karena problem bertubi-tubi telah mendera dirinya, akhirnya dia malas untuk melangkah. Sudah seperti apatis. Kemudian penggalan yang berikutnya, wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubn itu sebuah keadaan tidak mau bergerak, punya rasa takut karena adanya resiko yang akan dia alami. Jadi mungkin orang itu dia punya kekuatan, dia punya sesuatu, tetapi dia membayangkan bahwa resiko yang akan dia alami itu terlalu berat. Makanya hatinya akhirnya memilih untuk diam saja. Jadi dia karena takut terhadap resiko. Kemudian yang berikutnya adalah bakhil. Bakhil itu sebuah keadaan orang itu tidak mau berkorban untuk mengambil sesuatu yang maslahat. Padahal tidak sedikit sesuatu yang maslahat itu diambil dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, ini orang yang punya karakter sudah tidak mau lagi menanggung resiko, plus ya tidak mau lagi berkorban. Nah, yang terakhir, dua yang terakhir, wa ghalabatid dain wa qahri rijal, berlindung dari belenggu hutang dan orang-orang yang bersifat semena-mena terhadap dirinya. Ibnu Qayyim menjelaskan pada poin ini, yang dimaksud dengan ghalabatid dain itu sebuah kesalahan. Jadi orang ketika mengalami problem sifat yang 6 tadi, akhirnya dia melangkah dengan salah, akhirnya keputusannya salah, dan disitulah akhirnya dia terjerembab dalam hutang. Jadi hutang itu buah dari sebuah kesalahan. Gambaran beliau begitu. Kalau ini mau dilebarkan lagi, maka yang dimaksud adalah orang itu akan bisa terjatuh pada kesalahan, terjatuh pada musibah yang besar karena dia sendiri salah dalam melangkah. Ya, salah dalam melangkah. Akhirnya terjerembab dalam problem besar. Ya, terjerembab dalam problem besar. Mohon maaf ada telepon masuk urusan. Baik, yang berikutnya adalah waqahri rijal. Maksudnya ini adalah pihak eksternal, ya, pihak eksternal yang memang berperilaku buruk. Jadi orang ini mungkin saja positif, tetapi ada orang yang berperilaku buruk terhadap dirinya, yang akhirnya dia tidak bisa mengatasi. Jadi yang menyebabkan orang tidak bisa move on, yang menyebabkan orang punya pikiran negatif, sangat mungkin itu terjadi karena dia tumbuh besar, hadir di lingkungan yang memang tidak support terhadap dirinya. Ini keadaan yang terakhir. Nah, coba bayangkan, maka kita bisa mengerti apa yang dialami oleh Abu Umamah ketika beliau terlilit hutang. Ke-8 keadaan ini harus hilang terlebih dahulu. Maka kemudian beliau mengajarkan doa ini dengan maksud semua keadaan ini semoga hilang. Nah, di ujung cerita di hadis itu disebutkan oleh Abu Umamah setelah itu hutang beliau lunas dan kegundahan atau kekalutan yang beliau alami hilang. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan seandainya semua ini
kita alami ya, semua ini kita alami, 8 keadaan ini kita alami, maka pasti kita akan apa ya kalau bahasa mudahnya, mungkin babak belur tidak karuan gitu. Seandainya 8 ini ada dalam diri kita, takut di masa depan ada keburukan, melihat ke belakang pernah mengalami keburukan yang besar, hari ini mengalami ujian yang begitu berat, lalu akhirnya muncul sifat memandang diri ya, sering memandang diri dengan lemah, apalagi ditambah dengan lingkungan sekitar yang memang tidak baik. Ini naudzubillah, semoga Allah lindungi kita dari keadaan yang semacam ini. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, lantas bagaimana cara keluar? Baik, cara keluarnya tentu yang kemarin sudah kita bahas di kajian ke-1 dan ke-2, yaitu pelajari betul-betul di kajian 1 dan 2. Berikutnya setelah mempelajari kajian 1 dan 2, amalkan doa ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengamalkan doa ini sebenarnya ada apa ya, saya mengistilahkannya ada jembatan yang harus kita bangun dalam diri kita. Ini kan keadaan tidak ideal ya, ini doanya. Ya, ini keadaan tidak ideal, ini doanya. Nah, bagaimana agar doa ini betul-betul bisa meresap dalam jiwa kita, lalu bisa akhirnya mengatasi problem. Nah, di sini sebenarnya ada jembatan perantara yang perlu dibangun. Atau kalau bahasa mudahnya, doa ini harus dibangun di sebuah keadaan yang positif batinnya. Keadaan yang positif atau cara pandang yang positif inilah yang menyebabkan akhirnya doa tadi menjadi mustajab mungkin. Doa itu menjadi kuat powernya dari dalam batin kita untuk kita ucapkan. Nah, jembatan atau pondasi dari doa itu adalah yang tadi hadisnya saya share di grup 7 kalau tidak salah ya. Perhatikan hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim pada hadis ke-2573. Hadis ini dari Abu Hurairah, beliau menyampaikan dari Nabi SAW. Tidaklah seorang mukmin tertimpa min wasabin wala nasabin, tertimpa sebuah musibah atau ujian atau capek atau sakit, ya sakit dan kelelahan, wala saqamin juga sakit fisik, wala hazanin dan tidak juga tertimpa kesedihan. Nah, ini yang kita bahas kemarin, masih ingat ya? Kesedihan, hazan itu kesedihan terkait dengan masa lalu. Hatal ham, sampai juga begitu juga tentang ham, yuhammuhu yang menimpa dirinya. Ham itu kesedihan terhadap masa depan. Kecuali Allah SWT akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahannya. Perhatikan poin ini pelan-pelan, mari kita lihat pelan-pelan. Sesuatu yang menimpa pada diri seorang mukmin berupa ujian, sakit, capek, lelah isi pikiran dan batin ya, kemudian capek fisiknya, begitu juga kesedihan terhadap masa lalu, al-hazan tadi, juga kesedihan terhadap masa depan atau al-ham. Semua ini menimpa diri seseorang ada maksudnya, ada tujuannya, yang dengan semua itu Nabi sebutkan di poin ini dihapuskan semua kesalahan-kesalahannya. Baik, teman-teman sekalian, apa maksudnya Pak bahasan ini dengan doanya Abu Umamah tadi? Ini adalah pondasi penting, pondasi yang menjadikan kita ini melihat keadaan ini dengan baik. Kenapa? Karena rata-rata orang yang mengalami ujian tadi itu, sebelum dia berdoa, pandangan matanya, hatinya itu negatif terlebih dahulu terhadap ujian. Jadi saya ulangi ya, orang itu mengalami ujian, benturan, sakit, capek, isi pikiran dan hatinya itu hampir pasti negatif suasananya. Ujungnya mungkin putus asa lah mungkin ya, naudzubillah. Tapi suasana batinnya itu negatif. Pak, bagaimana saya ini berdoa? Saya sudah belasan tahun berdoa. Saya ini ujiannya sudah sekian tahun pula. Jadi isi hatinya itu digeser menuju doa itu amat sangat berat. Jadi isi batinnya sendiri pada waktu menjalani semua perasaan tidak nyaman itu sudah negatif. Jadi begitu dia disuruh mengangkat tangan dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu batinnya itu belum bisa pas gitu. Karena dominasi perasaan sakit hatinya itu sangat kuat. Sedihnya itu dominan, sakit hatinya itu dominan, khawatirnya, rasa takutnya itu terlalu dominan. Nah, ini yang menyebabkan begitu mengangkat kedua tangan, akhirnya seperti tidak terasa mantap di batin. Anda bisa bayangkan situasi ini ya. Dalam situasi panik,
banyak ujian, lalu kita disuruh berdoa kayak tadi itu. Kadang perasaan waktu berdoa itu tidak bisa sepenuhnya lapang, tidak bisa sepenuhnya itu betul-betul bisa mengeluarkan perasaan tidak nyaman. Jadi rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir ketika menjalani ujian itu hal yang lain di samping dengan ujian. Pelan-pelan ya. Rasa sedih, khawatir, yang disebutkan sifat-sifat tadi, yang disebutkan oleh Nabi dalam doanya Abu Umamah, itu hal lain, sedangkan utang itu hal lain, gitulah, salah. Bisa dicerna ya, insya Allah ya. Jadi Abu Umamah itu mengalami problem, yaitu hutangan. Lalu anehnya dalam doa yang diajarkan oleh Nabi itu, Nabi kok nyuruh beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Justru tentang hutangnya itu di bagian akhir sekali. Berarti ketika orang itu mengalami ujian secara zahir nampak berupa hutang misalnya, maka setelah itu akan ada ujian yang kedua secara kejiwaan. Saya menyebutnya itu ujian kedua, karena hutang itu musibah, kesedihan itu juga bagian dari musibah. Kenapa kesedihan juga termasuk bagian musibah? Karena Nabi kabarkan dalam hadis ini, orang yang merasa capek, sedih, itu pun ternyata dihapuskan dosanya. Jadi orang yang mengalami ujian itu seketika sebenarnya dia mengalami dua ujian sekaligus. Masya Allah ya. Maka wajar dan maklum sekali kenapa orang mengalami situasi sulit itu menjadi sulit pula untuk bangkit, untuk menguatkan dirinya, membangun semangat dalam dirinya. Kenapa itu berat? Karena sebenarnya setiap kali ujian itu mendera hadir, maka pada saat yang sama akan muncul ujian kedua dalam rohaninya. Ujian secara zahir tadi datang, lalu ujian secara rohani itu muncul. Apa ujian secara rohani tadi itu? Ya tadi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, wala hazanin. Itu semua itu ujian yang mendera pada fisik dan mendera pada jiwa. Namun kabar gembiranya, teman-teman sekalian dirahmati Allah, kalau ujian secara zahir tadi hingga tertusuk duri, menghapuskan dosa, mengangkat derajat, maka demikian pula ujian yang menimpa ruhani kita. Kesedihan, khawatir, itu pun juga demikian. Baik, berarti sudut pandang harus saya bangun apa Pak sebelum berdoa dengan doanya Abu Umamah? Pertama, ridholah dengan apa yang telah terjadi hari ini. Bagaimana Pak cara saya membangun perasaan ridho terhadap apa yang terjadi? Berbaik sangka kepada Allah bahwa ujian zahir dan ujian rohani itu menghapuskan dosa. Itulah cara membangun perasaan berbaik sangka kepada Allah bahwa yang menimpa kita di hari ini itu sesuatu yang baik. Berarti Pak, saya sedih ini baik dalam pandangan Allah Pak. Baik, karena dengan kesedihan itu terhapuskan dosa. Sebagaimana ketika kaki berdarah tertusuk duri. Pak, berarti kalau saya capek ngurus keluarga, itu dapat pahala dan dihapuskan dosa. Iya, sebagaimana orang yang berjihad fisabilillah, dia terluka, berdarah, itu pun juga terhapus dosanya. Pak, kalau saya tiap hari sedih, nangis, khawatir, cemas dengan semua keadaan yang saya alami ini, berarti itu menghapuskan dosa. Iya, sebagaimana orang yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena sakit keras yang dia alami. Begitu ya. Ini cara untuk meletakkan pondasi dengan baik untuk berdoa tadi. Ridho dulu terhadap keadaan ini. Kita diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, kita sedang seperti digiring, diarahkan untuk melihat ujian itu dengan positif. Kenapa? Karena ujian ini sekali lagi dua hal terjadi pada diri orang seketika. Orang ketika mengalami ujian berupa rezeki yang sempit, saat itu ada ujian secara rohani. Sedih, khawatir, cemas. Jadi ini ujian yang serupa. Nah, teman-teman sekalian, inilah cara pandang supaya kita punya kekuatan lebih. Yang kedua, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa merasakan betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar gembira dalam hadis ini. Apa kabar gembiranya? Dengan ujian ini Allah hapuskan dosa. Pertanyaannya akhirnya, inilah sebelum ke pertanyaannya, inilah bentuk apresiasi,
Inilah bentuk penghargaan atas diri orang yang bisa sabar terhadap ujian. Sabar orangnya itu menghasilkan jalan keluar atau enggak, Pak? Itu hal lain. Tetapi dia mau berjibaku, bersabar terus-menerus, itu hal yang patut diapresiasi. Maka ini kabar gembira yang dituju oleh orang beriman itu bukan hanya hasil akhir yang gemilang. Sakit, sembuh itu dituju, itu diinginkan, iya, tapi bukan hanya itu. Yang diberikan penghargaan oleh Allah atas diri seorang hamba itu, hasilnya tadi itu penghargaan, itu karunia, dan penghargaannya itu adalah prosesnya. Kita sakit lalu sabar dengan sakit, sabar itu dihargai dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga Nabi mengabarkan itu menghapuskan dosa. Kalau di ujung cerita kemudian dikasih kesembuhan, maka dia mendapatkan karunia dengannya. Ya, di sini di dua ujian ini, satu ujian zahir lalu ujian rohani. Di kedua ujian ini ada karunia dalam proses, ada janji kebaikan yang Allah berikan, ada apresiasi, dan di ujungnya ada karunia. Rutenya selalu begitu. Ini sangat adil, betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Kenapa Pak begitu? Karena ada orang yang dalam proses nanti itu ujungnya di akhir itu, mohon maaf, ujungnya kematian. Dia membawa sakitnya itu berujung dengan kematian. Kalau sembuh itu satu-satunya bentuk penghargaan, maka semua orang pasti akan tertekan, stres. Tetapi karena rahmat Allah yang begitu luas, Allah berikan pahala berlipat ganda setiap detik orang itu menjalani sakitnya. Walaupun ujungnya akhirnya dia bertemu dengan kematian dengan sakit yang dia alami. Antum akan lihat penjelasan ini di bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Uddatus Sabirin. Beliau mengutip beberapa riwayat tentang hal ini. Ketika seseorang itu sakit, maka dari dalam dirinya itu berguguran semua dosa-dosanya. Jika dia bangun dari sakitnya, maksudnya sembuh, maka dia bangun dalam keadaan seperti bayi yang bersih, lahir dari rahim ibunya. Kembali pada fitrahnya, dia bersih tanpa membawa dosa. Tetapi jika dia dengan takdir Allah, dia menghadap Allah dengan sakitnya itu, maka dia menghadap kepada Allah tanpa membawa dosa. Tanpa membawa dosa. Dan teman-teman sekalian, bagi orang-orang beriman, ini adalah proses pensucian diri. Sakit itu proses pensucian diri. Sebagaimana gelisah, sedih, tangis, berdarah-darahnya kita sepanjang waktu dalam ujian, itu proses pensucian diri. Sampai kapan? Sampai Allah karuniakan kepada kita dua hal. Terkabulnya hajat berupa kesembuhan, atau kita menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih tanpa membawa dosa sama sekali. Ini adalah karunia. Antum pula bisa mendapati ini dalam penjelasannya Ibnu Qudamah di Minhajul Qasidin ketika beliau menjelaskan kalimat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan tentang betapa beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau sakaratul maut. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut, lalu kata Ibunda Aisyah, setelah itu aku tidak merasa iri dengan orang yang dimudahkan oleh Allah untuk proses sakaratul mautnya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan kenapa demikian. Cara memahaminya adalah sesungguhnya pada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang beriman, ketika dia mengalami ujian di sakaratul mautnya, berat luar biasa, tersengal-sengal, terasa sakit luar biasa di masa sakaratul mautnya, kata Ibnu Qudamah kurang lebih itu adalah puncak dari penghapusan semua dosa-dosanya. Puncak dari semua penghapusan dari semua dosa-dosanya. Maka bagi kita, kalau nanti kita melihat orang tua kita, tetangga, teman di masa sakaratul mautnya, dia seperti kesusahan luar biasa, jangan memandang sebelah mata, segera doakan, karena itu adalah saat terakhir dan puncak penghapusan dosanya, sehingga dia menghadap Allah tanpa membawa dosa sama sekali, dan yang terbawa tersisalah kebaikan-kebaikannya. Beratnya sakaratul maut setara dengan semua keburukannya. Hal ini berbeda pada orang-orang kafir, pada orang-orang musyrik dan seterusnya. Nikmatnya, ringannya ketika dia sakaratul maut itu sebanding dengan semua kebaikannya.
sehingga pada akhirnya tuntas cash kontan telah terbayar semua kebaikannya, sehingga dia menghadap kepada Allah tanpa membawa kebaikan, hanya tersisa keburukan yang akan dihisab. Ini untuk orang-orang kafir. Ini cara pandang terhadap ujian, cara pandang terhadap karunia. Jiwa kita harus positif dulu untuk keluar dari kecemasan tadi, keluar dari rasa khawatir tadi. Kita harus keluar dari itu semua. Salah satu caranya adalah cara pandang yang baik. Cara pandang yang baik. Masya Allah ya, ini begitu adilnya. Begitu adilnya Allah SWT atas diri kita. Begitu adilnya Allah SWT, begitu luasnya rahmat Allah atas diri kita. Baik, teman-teman sekalian, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidaklah setiap rasa sakit, musibah, rasa sakit, kemudian capek, lelahnya kita menjalani ujian, kemudian kesedihan yang kita alami, kemudian kesedihan terhadap masa depan maupun masa lalu, itu semua menyebabkan dosa-dosa kita berguguran. Maka bismillah, ini cara pandang yang harus kita pegang dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mata kita ketika nanti melihat ujian ini tetap dengan positif. Apa manfaatnya dan apa tujuannya, Pak? Batin harus positif ketika menatap ujian. Tujuannya adalah ketika kita mengangkat tangan kepada Allah, terpenuhi adab dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Itu poin terpentingnya. Ya, ini poin terpentingnya. Agar ketika kita berdoa, terpenuhi adab batin hamba kepada Rabb-nya. Apa adabnya? Berbaik sangka, ridha, husnudzon kepada Allah. Yang kategorinya adab buruk itu adalah kalau kita berburuk sangka kepada Allah. Kita memohon pertolongan, tapi di saat yang sama hati penuh dengan kebencian, hati penuh dengan perasaan yang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cara pandangnya supaya kita punya kekuatan lebih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Tentu ini tidak mudah ya. Saya juga tidak bilang ini gampang ya. Tapi ini kabar gembira betapa baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa sempurnanya rahmat Allah atas diri kita. Orang tidak harus berhasil untuk disebut sukses. Orang bisa berproses dengan baik, dia sudah kategori baik. Allah sudah mengapresiasi itu semua. Kesabaran kita di tengah semua tangisan kita itu sudah cukup untuk membuat Allah ridho atas diri kita. Sudah cukup. Tidak perlu menunggu semua ada dalam genggaman untuk disebut orang itu dapat ridho Allah. Enggak. Kita bisa sabar, kita bisa menjalani hal sulit dengan baik, itu sudah menandakan Allah ridho pada diri kita insyaallah. Gitu ya. Nah, baik. Berarti tahapan berikutnya setelah kita punya sisi batin yang positif ini, berarti tanda bahwa kita mulai baik cara sikap kita, batin kita kepada Allah adalah Allah mulai ilhamkan dalam batin kita, begitu kita melihat masalah itu, batin dan pikiran kita itu positif. Oke ya? Baik, saya ulangi. Tanda bahwa tadi Allah setelah memberikan taufik supaya kita punya pondasi yang kuat dalam berdoa tadi, mulai benar nih cara membangun batin kita kepada Allah. Tandanya itu, tanda yang bisa kita rasakan secara langsung. Begitu kita menoleh ke belakang gitu tentang ujian kita alami, kita langsung bisa bilang begini, hai Allah, ya, ada kebaikan yang banyak ini. Begitu pandangan kita itu rasanya beda, maka insya Allah di situ taufik Allah sudah turun. Ya, baik, ilustrasi sederhana ya. Misalnya kita punya orang tua biasa menempeleng kita, misalnya biasa memukul kita tidak sholat dihajar oleh beliau. Waktu itu coba bayangkan 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu mungkin, di masa itu kita usianya 9 tahun, dipukul oleh beliau, kita nangis, takut, khawatir, cemas. Waktu itu adalah perasaan negatif. Karena belum turun ilmu, belum turun taufik, sehingga kita melihat ayah ketakutan luar biasa, bahkan mungkin benci. Tapi coba di hari ini kita menoleh ke belakang tentang sikap itu, kita bisa bilang gini, ya Allah, untung ya Bapak dulu pernah jewer saya. Seandainya tidak begitu, mungkin saya sekarang bukan orang yang istiqomah salat 5 waktu. Saya bisa bercerita begini karena saya pernah dulu waktu itu Pak menterapi seseorang, beliau itu mengalami trauma.
dengan orang tuanya. Salah satunya itu, beliau ketika sholat gitu sering bohongi ayahnya waktu itu. Akhirnya ayahnya tahu, dihajarlah si anak ini. Ya kalau dulu trauma banget, dulu nangis banget gitu. Terus tapi ketika saya ajak ngobrol pada waktu itu, beliau sudah dewasa, sudah punya anak. Ada kalimat tadi itu. Oh, untung Pak, saya ini dulu dibegitukan sama bapak saya. Kalau enggak mungkin saya enggak bisa istiqomah. Coba. Kenapa di hari ini dia bisa melihat dengan cara pandang itu? Karena taufik telah turun, dia bisa melihat peristiwa masa lalu dengan positif. Jadi tanda paling ringan, tanda paling mudah untuk mengenali bahwa taufik itu sudah mulai turun dalam jiwa kita. Kita melihat masalah itu dengan rasa yang berbeda. Walaupun masalahnya sama, belum selesai. Tapi rasanya itu sudah tidak sama. Punya semangat baru. Punya obsesi baru. Bahwa ini insya Allah bisa terselesaikan. Mulai tergambar, mulai pikirannya jernih, oh saya harus begini. Yang tadinya lemah melihat diri, saya nggak bisa, Pak ini ruwet. Tiba-tiba mulai berubah, lalu kita bisa bilang, insya Allah bisa sih kayaknya Pak. Walaupun ini kayaknya susah payah. Nah ini semua bermula dari mana? Bermula dari turunnya taufik sehingga pandangan kita itu bisa menjadi berubah. Baik ya, begitu ya. Nah lalu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tinggalkan ya, cara pandang atau membangun pondasi sudah bisa kita tinggalkan ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Dan nanti sekali lagi tandanya adalah Anda melihat problem itu rasanya sudah beda. Kenali ini dulu. Kalau rasanya sudah beda, ini berarti ibarat masalah, ini jalan keluar, kita sudah ada jembatannya. Atau ibarat kita mau doa, mau meraih jalan keluar, itu pondasinya sudah kebangun. Bismillah. Semoga Allah berikan taufiknya untuk kita semua insyaAllah. Taib. Berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada doa yang panjang, tapi kita lewati dulu ya doa yang panjang. Saya ambilkan doa yang pendek dulu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Zadul Ma'ad. Bentar. Nah, doa yang diajarkan barang siapa menghadapi sebuah ujian. Bentar, ada beberapa. Kemudian dia mengucapkan Allahumma rahmataka arju. Ini doa untuk menghadapi ujian. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya adalah Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini doanya ya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Doa ini saya pilihkan untuk dibahas di awal karena tadi kita sedang membahas membangun pondasi, lalu mulai membangun harapan, lalu mulai doa. Nah, redaksi kalimat yang saya rasakan sangat pas itu doa ini. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Oke ya, di sini proses switching ya dari ego, dari nafsu yang kita sangat mendominasi dalam diri kita, lalu mulai bergeser gitu. Nah, kalimat yang pas mewakili ini adalah Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan. Baik, perhatikan poin ini pelan-pelan. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan. Di sini pada awalnya semua orang yang mengalami problem itu, yang ada dalam pikirannya itu jalan keluar. Yang sakit, isi pikirannya itu sembuh. Yang lapar, isi pikirannya kenyang. Jadi isi pikirannya itu dipenuhi dengan harapan. Padahal harapan tadi itu mestinya dibangun dengan sebuah proses. Bergeser dulu. Harapan itu di dalamnya itu kadang egonya terlalu kuat. Harapannya tidak salah, tapi egonya itu terlalu kuat. Sehingga akhirnya menutup batin untuk bisa ridho. Nah, untuk bisa sampai pada titik ridho itu ada jembatannya, yaitu kalimat yang sangat pas pada diri yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa ini. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan. Ini adalah proses switching, proses pergeseran dalam jiwa kita yang harus selesai. Tadinya kita kan begini, ya Allah, saya tuh pengennya sembuh. Mulai sekarang ganti, geser. Ya Allah, hanya rahmatmu yang saya harapkan.
Tadinya kita itu pengen, ya Allah semua masalah saya selesai. Sekarang ganti, ya Allah hanya rahmat-Mu yang kuharapkan. Gitu ya logika berpikirnya. Hal ini perlu dan harus hadir dalam jiwa kita, karena faktanya nanti teman-teman sekalian, karunia di ujung dari semua proses itu belum tentu serupa dengan yang kita hajatkan. Itu persoalannya. Kan kita maunya waktu sakit kita kan bilang, ya Allah saya ini sakit, saya minta sembuh. Kan gitu yang kita inginkan. Tapi di ujungnya itu belum tentu seperti yang kita harapkan. Nah, kita mau tidak menerima keadaan ini ya? Mau nggak kita menerima fakta ini? Bahwa ujung itu belum tentu sama seperti kita harapkan. Kita mau tidak menerima fakta ini? Kan ini fakta loh. Fakta itu gimana? Oke lah, kita sederhanakan dulu pemahamannya. Coba, yang di rumah sakit itu semuanya sembuh atau tidak? Tidak. Yang ujian UAN, ujian akhir semester, apakah semuanya diterima? Apa ujiannya lulus semua? Tidak. Yang daftar di universitas, di kampus, semuanya diterima? Enggak. Loh, kalau begitu berarti realita kita adalah tidak semua hajat itu akan persis seperti yang kita harapkan. Tidak semua. Sekarang pertanyaannya, ridhokah kita menerima sebuah fakta ini dalam kehidupan kita? Ya, pokoknya saya maunya harus sesuai. Nah, kalau sudah begitu ruwet dah. Pokoknya saya maunya itu ya harus sesuai yang saya harapkan. Nah, kalau sudah begitu berarti kita tidak siap menerima keadaan yang berbeda. Jadi sekarang sekali lagi pertanyaannya, apakah kita real toh menerima sebuah fakta bahwa doa kita itu mungkin akan diganti oleh Allah dengan yang lainnya, satu, mungkin ditunda oleh Allah di kemudian hari, mungkin disimpan oleh Allah dan akan diberikan nanti di akhirat sebagai tabungan yang berlimpah. Kalau demikian berarti yang terwujud dalam keseharian kita nanti belum tentu persis seperti yang kita panjatkan. Walaupun mungkin ada sebagiannya persis yang seperti kita harapkan. Pelajaran berharganya adalah sisipkan dalam ruang batin kita perasaan berserah diri pada Allah. Kita minta itu ya Allah yang saya inginkan. Iya, tapi sisipkan dalam batin kita di sebelahnya yang lain. Ya Allah, bagaimanapun Engkau yang tahu mana yang terbaik untukku. Di satu sisi, ya Allah saya pengennya yang ini. Tapi kalau Engkau pilihkan yang ini, ya sudah. Ya, kalau yang itu yang Engkau pilihkan, saya ridha ya Allah, karena memang itu yang terbaik dalam pandangan-Mu. Dalam batin kita itu harus ada ruang itu. Kalau ruang itu kita tutup, dan isinya itu hanya pokoknya harus seperti yang saya mau. Itulah yang membuat jiwa kita resah dalam proses. Itulah yang membuat hati kita itu lelah dalam proses. Loh Pak, berarti gimana? Kalau saya pasrahkan sama Allah nanti nggak terwujud. Loh, itulah yang bikin error kita. Seolah-olah kalau kita pasrahkan pada Allah terus akhirnya nggak dikasih gitu. Ini kan suudzonnya itu sudah kadung mendominasi. Nauzubillah. Allahu Akbar. Jiwa kita itu sudah kadung suudzon sama Allah gitu loh. Jadi kalau kita sudah bilang ya Allah saya pasrah, itu seolah-olah akan diganti sama Allah. Itu saking mohon kalau sebut suudzon mungkin salah juga. Apa yang paling pas ya? Nah, itu bisa nemukanlah bahasa yang paling pas. Batin kita itu sudah kadung negatif thinking gitu. Batin kita sudah kadung negatif sama Allah. Jadi kalau kita bilang ya Allah saya maunya yang ini, begitu mau kita sisipkan, ya terserah Engkau juga ya Allah. Itu seolah-olah jangan-jangan nggak dikabulkan nih. Gitu. Seolah-olah perasaan pasrah itu menjadi tidak baik untuk kita. Itu problem dalam jiwa kita. Seolah-olah perasaan pasrah itu menjadi tidak baik. Allahu Akbar, kan begitu ruwet banget. Padahal bisa jadi waktu kita minta ya Allah saya minta yang itu powernya itu tidak kuat. Begitu kita bilang ya Allah saya berserah diri padamu, begitu kita bilang berserah diri, maka yang kita minta itu justru akan diberikan kepada kita berlipat ganda. Antum pernah nggak mengalami situasi begini? Kita pengennya dapat A gitu, tapi karena sudah bertahun-tahun nggak terkabul, akhirnya kita bilang ya Allah saya pasrah deh. Begitu kita bilang pasrah, yang tadi kita hajatkan bertahun-tahun gak hadir, tiba-tiba datang, bahkan dikasih lebih banyak lagi. Antum pernah merasakan demikian, tidak?
Ini terjadi dalam keseharian kita loh sebenarnya. Terjadi banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pengen nikah dengan si fulan. Ya, kita nikah dengan si fulan. Pengen banget, kan kayak gitu tuh logikanya. Lalu nggak dikabulkan oleh Allah. Ternyata Allah pilihkan kita jodoh orang lain melalui ikhtiarnya orang tua kita. Kan itu tidak kita harapkan toh. Kita pasrah saja sama orang tua, akhirnya datanglah laki-laki atau perempuan itu. Di kemudian hari begitu menikah, barulah kita ketemu kebaikannya luar biasa yang lebih baik daripada sosok yang tadinya kita inginkan. Perhatikan, begitu kita memasrahkan tadi, begitu kita memasrahkannya kepada Allah, hajat kita yang tadi tertunda datang kembali, bahkan mungkin berlipat ganda. Nah, ini problemnya, hati kita sudah kadung error dari awal, sehingga begitu kita bilang pasrah itu, di sini itu kayak ragu, kayak seuzon. Nanti jangan-jangan kalau saya pasrah nggak dikasih. Nah, itu batin kita yang sudah kadung, ya na'udzubillah, astagfirullah. Ya, kita istighfar dulu sama Allah. Kemudian, ya perasaan Allahumma rahmataka arju, ya Allah hanya rahmatmu yang kuharapkan. Berarti yang kita inginkan adalah, ya Allah, saya hanya menginginkan kebaikan berupa rahmat. Kalau sesuai dengan keinginan saya, ya yang saya inginkan itu tetap rahmatmu ya Allah. Kalau tidak sesuai, ya tetap yang saya inginkan adalah rahmatmu. Apa sih efeknya kalau rahmat itu kita harapkan? Kalau rahmat yang kita harapkan yang nggak sesuai itu tetap akan manfaat ke kita gitu. Karena rahmat itu menyebabkan yang kecil bisa menjadi besar, yang baik, yang buruk menjadi baik, yang kurang menjadi sempurna. Oke ya, yang kurang itu menjadi sempurna, yang sedikit menjadi terlihat menjadi banyak, yang banyak menjadi berlipat-lipat ganda, yang jelek menjadi baik. Itulah rahmat. Jadi kalau rahmat itu turun, datang kepada kita hanya sepenggal saja, sepenggal kalimat itu bermanfaat. Ini salah satu rahasianya, teman-teman sekalian. Ibu bapak yang kalimatnya dirahmati, diberkahi oleh Allah, dia nuturin anaknya, nasihati anaknya, hanya dengan sepenggal kalimat, anak itu berubah. Tapi kalau rahmat itu belum menyertai lisannya orang tua, ngomong sampai berbusa, anak itu tidak berubah. Coba kita renungkan mbah-mbah kita dulu ya, bapak ibu kita dulu. Nasihati anak-anaknya, ya tidak pinter-pinter amat kan bapak ibu kita, mbah-mbah kita. Tapi anaknya jadi semua baik-baik saja. Apa rahasianya? Ya ada rahmatnya Allah di situ, sehingga ketika orang tua kita dengan semua keterbatasannya itu mengajari anak-anaknya, dan anak-anaknya tetap baik-baik saja. Sementara kita semua sekarang punya segala hal, tapi kita seperti tidak berdaya menghadapi anak sendiri. Suami punya segala hal dalam hidupnya, tetapi seperti tidak berdaya menghadapi istrinya. Istri juga begitu. Ini apa rahasianya? Di situ ada rahmat yang mungkin na'udzubillah summa na'udzubillah belum turun menyertai semua kebaikan yang ada dalam diri kita. Mohon maaf, belum turun menyertai semua karunia yang ada dalam genggaman kita. Sehingga semua yang kita miliki ini menjadi tidak bermanfaat sedikit pun di hadapan mereka. Maka penting sekali di poin ini, teman-teman sekalian, yang tadinya kita meminta, ya Allah kasih saya rezeki yang luas. Mungkin rezeki yang luas itu tidak maslahat untuk kita. Maka kemudian kita minta rahmat di dalamnya agar rezeki yang banyak itu menjadi maslahat. Di sini poin terpentingnya. Jadi yang menyebabkan maslahat itu adalah karena adanya rahmat di dalam karunia itu. Maka ketika nanti kita berhajat, yang harus ada dalam diri kita pertama kali adalah minta rahmat dulu. Kalimatnya Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Baik. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah seluruh urusanku. La ilaha illa anta, karena tidak ada yang kusembah kecuali hanya engkau. Baik, kemudian kalimat berikutnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Untuk mengusir dari perasaan sedih dan kesusahan adalah dengan adalah dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, dalam hadis yang disebutkan, yang dikutip oleh Ibnu Qayyim ini, bentar ya, saya cari dulu, kayak agak terselip tadi. Baik. Siapa yang memperbanyak
membaca la haula wala quwata illa billah, kata beliau begini, mohon maaf, ini riwayat dari Ibnu Abbas dalam di salah satu riwayat di Sunan Tirmizi. Man kathurat humumuhu, siapa yang banyak bersedih, masih ingat ham itu kesedihan terkait dengan masa depan. Barang siapa yang banyak hamnya, kesedihan terkait dengan masa depan, kemudian wa ghumumuhu, ini terkait dengan gham itu tadi di awal, kesedihan situasi sulit yang sedang terjadi. Jadi ada redaksi kalimat yang diajarkan oleh Nabi, kalau problemnya itu adalah masa depan, rasa takut, gelisah terkait masa depan, dan terkait problem hari ini yang begitu berat mendera kita. Nah, masa depan dan hari ini, obatnya adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Teman-teman sekalian, nanti ulang-ulang bacaan ini. Kata beliau, orang yang banyak kesedihan terkait dengan masa lalu dan galau terkait dengan hari ini, maka dia disunahkan memperbanyak la haula wala quwwata illa billah. Ayo kita renungkan, kalimatnya kok la haula wala quwwata illa billah, maksudnya apa? Berserah diri bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan semua problem kita hari ini selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membuat kita punya kekuatan kecuali karunia Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita punya keyakinan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ulang-ulang kalimat ini. Ya, ulang-ulang kalimat ini. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, di hadis ini Nabi SAW menyampaikan dua hal. Orang yang perlu membaca la haula wala quwwata illa billah itu terkait dengan ham dan gham. Ham itu sesuatu yang terjadi di masa depan. Itu rasa takut yang tidak ada jalan keluarnya, kalau bahasan kita kemarin. Yaitu, ya masa depan itu gimana jawabnya, karena memang itu masa depan. Kalau gham itu problem yang terjadi di hari ini, yang kita sedang berjibaku luar biasa. Kalau waktu berjibaku itu muncul perasaan lelah, maka disitulah problem itu muncul. Maka kemudian Nabi menyarankan kita untuk membaca la haula wala quwwata illa billah. Baik, untuk siapa Pak obat yang ini? Baik, kalau yang pertama tadi Allahumma rahmataka arju, ini sama untuk kita yang mengalami gham. Saya pakai istilah gham, paham ya? Gham hari ini dan ham. Kalau dua keadaan itu dua doa tadi. Maka ini bermanfaat untuk mereka yang overthinking, yang pikirannya tidak bisa dicegah untuk menerka masa depan, atau pikirannya tidak bisa berhenti karena sedang menjalani situasi yang rumit. Ini bukan tentang masa lalu, tapi hari ini dan masa depan. Baik, doanya apa tadi? Satu, hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, atau la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini kalau kita sedang menghadapi situasi rumit hari ini, maupun sesuatu yang kita takuti di masa depan. Baik, teman-teman sekalian, silahkan amalkan doa ini, dua doa ini sebanyak-banyaknya. Pagi, sore, pagi, siang, sore, silahkan. Kalau yang Allahumma rahmataka arju tadi, itu ada di doa pagi dan petang, silahkan dibaca pagi dan petang, lebih pun boleh. Penutup, kisah terkait dengan ini, Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsir beliau surah At-Talaq, mulai ayat 2 dan 3. Di situ ada salah satu sahabat Nabi SAW bernama Auf bin Malik al-Asy'a'i. Beliau waktu itu sedih, panik luar biasa karena keadaan hari itu. Apa keadaan yang beliau alami di hari itu? Anak beliau tertawan oleh pasukan Quraisy. Bisa kita bayangkan bagaimana rasa takut, khawatir, cemas di masa itu karena kehilangan anaknya. Plus otomatis pula pikiran ini tidak bisa dicegah membayangkan apa yang akan terjadi pada anaknya. Oke ya, berarti terjadi dua hal dalam jiwa, yaitu rasa takut di hari ini, apa yang menimpa pada anaknya, cemas, kemudian ditambah nanti ini apa yang akan terjadi pada anaknya kalau dia ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy.
Maka saat itu beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang, lalu kemudian Nabi menasihatkan dua hal. Hendaklah kamu bersama istrimu bersabar kepada Allah, bertakwa dan bersabar pada Allah. Lalu yang kedua, perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka setelah itu beliau datang kepada istrinya dan menyampaikan nasihat dari Nabi tadi. Satu, takwa dan sabar. Yang kedua, membaca la haula wala quwwata illa billah. Lalu kedua orang mulia ini, Auf bin Malik dan istrinya, memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Setelah itu diulang terus menerus begitu. Allah takdirkan anaknya yang tadi tertawan, entah dengan sebab apa, tidak ada satupun orang-orang Quraisy yang mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya Auf bin Malik ini. Dia mengendap-endap, dia bisa membongkar semua tali-talinya, dia lari, bahkan sambil lari itu dia membawa, ada yang menyebutkan 1.000, ada yang menyebutkan sekitar 4.000 ekor kambing yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy itu dibawa lari. Inilah yang akhirnya dikutip oleh Imam Qurtubi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar sekaligus rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini tafsir yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dengan memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Cara berpikir ini persis seperti yang terjadi pada Abu Umamah. Beliau terlilit hutang lalu diajari doa untuk terbebas dari semua kecemasan dalam batinnya. Ujung cerita, cemasnya hilang, hutangnya lunas. Auf bin Malik pun demikian. Rasa takut, khawatir, cemasnya tadi dinasihati oleh Nabi untuk bertakwa, bersabar, lalu membaca la haula wala quwwata illa billah. Ujungnya, semua rasa takutnya itu hilang dan anaknya pulang membawa ghanimah yang begitu banyak dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Baca ini sebanyak-banyaknya. Bangun malam, zikir doa ini, zikir ini sebanyak-banyaknya. Habis maghrib, baca sampai isya. Subuh, dari selesai salat subuh sampai syuruk, baca la haula wala quwwata illa billah. Untuk siapa ini? Yang sedang menghadapi rasa takut atas masa depan dan yang sedang menghadapi problem berat di hari ini yang belum ada jalan keluarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selamat merenung. Silahkan nanti disimak lagi kajian 3 sesi ini. Semoga antum, kita semua keluar dari Ramadan ini dalam keadaan seperti putranya Auf bin Malik. Keluar membawa keselamatan, keluar membawa harta benda yang berlimpah, keluar membawa jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.